Raja Pedang, Jilid 8, Episode 3, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Dua orang Tosu itu masih belum menduga bahwa gerakan yang aneh dan lucu ini adalah gerakan pukulan Jing Tok Chiang, maka begitu mereka terdorong, mereka mengeluarkan teriakan kaget, mundur terhuyung-huyung dengan muka pucat dan napas sesak. Celaka, mereka berteriak dan cepat mereka melarikan diri seperti dikejar setan. Padahal yang mengejar mereka bukan lain adalah si penculik yang lebih ketakutan lagi melihat susiok-susioknya melarikan diri. Kejar, Koai Atong! Tangkap! Seru Kua Hong berkali-kali. Akan tetapi Koai Atong hanya tertawa-tawa, lalu berjingkrakan sambil bertepuk-tepuk tangan kegirangan, seperti seorang anak-anak bergirang karena menang dalam permainan. Bagus, ya, bagus, ya, katanya kepada Kua Hong. Sayang ikan-ikan itu dimakan monyet tadi. Ikan-ikan sisik kuning emas tulen tadi. Sudahlah, aku sudah bosan. Aku mau kembali kepada ayah, hayo antarkan aku. Kenapa kembali? Habis aku bagaimana? Enci, siapa namamu? Geli juga hati Kua Hong mendengar orang itu menyebutnya Enci, kakak perempuan orang setua ayahnya kok menyebut Enci. Benar-benar gila, namaku Hong, si Kua. Jangan kembali dulu, Enci Hong. Aku masih senang bermain-main dengan kau. Mari ku perlihatkan puncak yang ada bunga cengger ayam. Bagus sekali. Koai Atong membujuk-bujuk seperti anak merengek-rengek. Tidak, aku sudah lama pergi, takut ayah mengharap-harap kembaliku. Kau takut dimarahi ayahmu? Jangan takut. Kalau dia berani marah, ku pukul dia. Tiba-tiba Kua Hong memandang kepada Koai Atong dengan muka beringas dan mata berapi. Apa katamu? Kau mau pukul ayah? Kau berani pukul dia? Ku bunuh kau. Koai Atong nampak kaget dan cepat dia berkata halus, tidak, Enci Hong, aku tidak berani. Kua Hong biarpun masih kecil sekarang mengerti bahwa orang ini memang tidak normal, merasa seperti seorang anak yang kecil, lebih kecil dari dia sendiri. Maka ia lalu berkata dengan suara marah, menakut-nakuti. Kalau begitu, lekas antar aku kembali kepada ayah. Kalau kau tidak mau, aku tidak suka lagi menjadi temanmu. Oh, baik, Enci Hong, baik. Marilah. Koai Atong memegang lengan tangan Kua Hong dan seperti tadi, dia berlari cepat sekali kembali ke dalam hutan di mana tadi mereka meninggalkan Kua Tin Siong dan Xian Hua. Akan tetapi, setelah tiba di tempat itu, mereka tidak dapat menemui dua orang itu yang sudah lama pergi. Hari telah menjadi senja dan Kua Hong gelisah bukan main. Kau yang salah. Kenapa kau ajak aku pergi? Sekarang bagaimana? Kemana aku harus mencari ayah? Gadis cilik ini renem banting-banting kakinya sehingga Koai Atong juga ikut bingung dan ketakutan. Habis bagaimana baiknya? Salahnya ayahmu yang tidak mau menunggu di sini, ia membela diri. Kau persalahkan ayah. Lekas sekarang kita menyusul. Kau harus dapat membawa aku bertemu dengan ayah, kalau tidak, awas kau. Koai Atong mengangguk-angguk. Baiklah, mari kita susul ayahmu. Mereka keluar dari hutan itu, akan tetapi terpaksa mereka berhenti karena malam telah tiba. Kua Hong meraba bingung dan gelisah sekali, ingin menangis, akan tetapi ia maklum bahwa kalau dia menangis, maka hal itu bahkan akan membuat Koai Atong menjadi bingung. Ia menahan perasaannya dan bersikap seolah-olah ia menjadi kakak yang memimpin sedangkan Koai Atong seperti adiknya. Aku mau mengasuh dan tidur di bawah pohon sini, kau buatkan api unggun dan menjaga di sini, katanya. Akan tetapi Koai Atong begitu bodohnya, sehingga membuat api unggun saja tidak becus. Kua Hong terpaksa memberi petunjuk cara membuat api dari dua kayu yang digosok secara keras. Tentu saja dengan tenaga iwikangnya yang tinggi, beberapa kali gosok saja Koai Atong sudah berhasil menimbulkan api. Orang aneh ini bersorak-sorak. Girang melihat api dan sekiranya dia tidak bersama Kua Hong yang mencegahnya, tentu dia akan membuat api yang amat besar yang akan membakar seluruh hutan. Dengan Koai Atong menjaga di dekatnya Kua Hong merasa aman dan anak ini segera tertidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Kua Hong sudah sadar karena merasa amat dingin. Ketika ia melihat, ternyata orang aneh itu pun sudah tertidur mengorok sambil duduk bersandar pohon. Seketika Kua Hong merasa ketakutan karena di dalam tidurnya, lenyaplah sifat kanak-kanak pada diri orang aneh itu, kelihatan seperti seorang laki-laki yang setengah tua dan menakutkan. Rasa takut membuat Kua Hong segera bangkit lalu berjalan perlahan meninggalkan Koai Atong yang masih tertidur.
Bagaimanapun juga, dia belum mengenal bagaimana watak orang aneh ini sebenarnya dan makin lama kelakuan Koai Atong makin aneh menakutkan. Siapa tahu kalau akan timbul sifat jahatnya, demikian Kua Hong berpikir sambil pergi. Meninggalkan orang itu dengan maksud mencari sendiri ayahnya. Lama ia berjalan sampai ia tiba di luar sebuah dusun ketika matahari telah mulai naik. Kua Hong mulai merasa lapar perutnya. Aduh, bagaimana ia harus mencari makan. Rasa lapar hampir tak tertahankan di waktu pagi itu, perutnya melilit-lilit dan terasa perih. Hampir ia menangis. Mulai ia merasa menyesal mengapa ia meninggalkan Koai Atong. Sekiranya ada orang aneh itu, tentu dapat ia suruh mencari makanan. Tiba-tiba Kua Hong terkejut ketika mendengar suara tinggi melengking yang amat aneh, menoleh ketakutan ke kanan kiri, akan tetapi tidak melihat sesuatu. Suara melengking itu makin lama makin dekat dan akhirnya ia melihat seorang anak laki-laki berwajah putih pucat datang berjalan perlahan sambil meniup sebuah suling yang bentuknya seperti ular. Anak itu pakaiannya berwarna kuning, bajunya terlalu panjang pada lengannya dan belakangnya sampai hampir menyentuh tanah. Wajahnya tampan, matanya berkilat, alisnya hitam, menambah wajah yang pucat itu menjadi makin pucat. Kua Hong tertegun melihat anak yang aneh itu. Tadinya ia tidak melihat sesuatu ketika anak itu masih jauh, akan tetapi setelah anak itu datang makin dekat, Kua Hong hampir menjerit karena ngerinya. Di belakang anak itu berjalan ratusan ekor ular besar kecil yang agaknya teratur sekali. Tidak seekor pun menyeleweng jalannya, semua mengikuti jejak pemuda itu, ada yang kepalanya menyusur tanah, ada yang mengangkat kepala dan berlenggang-lenggok, akan tetapi kesemuanya mengikuti pemuda yang menyuling tadi seakan-akan dikomandani oleh suara suling. Kua Hong merasa ngeri bukan hanya karena melihat ular demikian banyaknya, akan tetapi terutama sekali karena ia melihat betapa pemuda itu seakan-akan tidak tahu bahwa di belakangnya ada ratusan ular yang mengikutinya, masih melangkah enak-enakan sambil menyuling. Lari, lekas kau lari, di belakangmu banyak ular. Kua Hong berteriak-teriak sedangkan anak ini sendiri lalu meloncat ke arah sebatang pohon besar dan memanjat pohon dengan ketakutan. Di atas pohon ia masih berteriak-teriak menyuruh anak laki-laki itu segera lari. Akan tetapi anak itu bukannya lari malah dengan perlahan sekarang dia memutar arahnya menuju ke arah pohon itu. Ular-ular itu pun terus mengikutinya dan kini semua binatang yang menjijikkan ini telah berkumpul di bawah pohon. Dari atas pohon Kua Hong dapat melihat dengan jelas sekali gerakan-gerakan ular-ular itu dan hampir saja ia menjerit-jerit saking geli dan jijiknya. Tubuh Kua Hong gemetar. Selama hidupnya belum pernah anak yang tabah ini menderita ketakutan seperti di saat itu. Baru sekarang ia melihat bahwa anak laki-laki yang usianya hanya 1-2 tahun lebih tua daripadanya itu sama sekali tidak dikejar ular-ular, juga sama sekali tidak diganggu, malah lebih patut dikatakan bahwa ular-ular itu binatang peliharaannya. Buktinya, sekarang anak laki-laki itu berdiri dikelilingi ular-ular dalam jarak 1 meter.